Oke, udah record. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Dimas dari Koinvestasi. Terbar kali ini saya akan selaku host serta tak lupa ditemani oleh speaker-speaker keren kita seperti biasa. Ada Mas Kurnia Wijaksana dan juga Kang Arli selaku crypto trader dan juga Anda Kak Agnes dari Block Circle. Jadi teman-teman semuanya selamat bergabung di Terbar kita terlebih bareng Crypto Digits Agustus 2024 koinvestasi dan blog circle. Jadi ini seperti biasanya memang setiap Kamis malam kita akan ada live di Telegram Koinvestasi untuk membahas live market analysis lalu dilanjut dengan pembahasan mengenai tools trading anti mainstream blog circle bareng teman-teman bareng speaker keren kita malam hari ini. Jadi kalau teman-teman pengen nyari dijen-dijen atau kripto-kripto yang menarik untuk di tradingin atau diinvestasiin, jangan lupa untuk terus pantengin terbar kita setiap malam Kamis malam ya teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita mulai aja terbarnya malam hari ini. Jadi nanti sesinya mungkin akan dimulai dari Mas Kurnia dulu untuk memaparkan materinya, kemudian nanti dilanjut oleh Kak Agnes, kemudian terakhir dilanjut oleh Kang Arli, kemudian nanti juga akan kita buka sesi request ya buat teman-teman yang pengen dianalisain koin-koinnya, nanti bisa ditulis saja di grup chat investasi, nanti kita akan analisain bareng-bareng. Namun sebelumnya, tak lupa kita ingin disclaimer dulu bahwa terabar kita malam hari ini bukanlah ajakan atau saran legal investasi ataupun trading. Jadi terabar kita malam hari ini merupakan wadah untuk analisa market outlook dan juga edukasi serta untuk bertukar insight. Jadi teman-teman diharapkan untuk melakukan analisis dan risetnya masing-masing ya. Jadi yang kita malam hari ini itu non financial advice seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai aja yuk. Mungkin yang pertama dimulai dari Bang Kurnia Wijaksana. Silakan, Mas Kurnia. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Gimana? Sehat-sehat ya? Sekarang ada 11 orang yang ikut. Nanti mudah-mudahan nambah lagi ya orangnya ya. Eh, kita bahas apa dulu ya? Jadi mungkin saya mau mulai dari saya bahas 4 aja ya yang agak general ya. Jadi Bitcoin, Ethereum, ya itu 2 yang paling besar. Jadi itu juga bisa jadi sarana buat pemetaan kita di pasar. Lalu Solana tentu saja yang masih cukup populer. Lalu FTM ya. Jadi kebetulan beberapa hari ke belakang saya lagi mantau-mantau FTM. Ternyata cukup banyak opportunity yang bisa kita explore dari FTM. Jadi kita bahas 4 itu ya. Kita mulai aja. Bentar, saya share screen dulu ya guys ya. Share screen. Udah kelihatan belum? Nah, ini udah kelihatan harusnya ya. Oke, ini saya udah siapin FTM. Lalu ini Solana kayak gini, ETH kayak gini. Kita mulai dari BTC dulu ya. Jadi uh, minggu lalu tuh kita sempat bahas mirip sebenarnya bahasannya kalau nggak salah. Kita tuh berarti minggu lalu di tanggal 8 Agustus ya. Oke. Dan 8 Agustus itu saya sempat bilang bahwa Bitcoin itu dari sini, ntar saya kasih tanda panah ya. Dari sini, ini kemungkinan terjadi kenaikan yang signifikan. Dan pas di 8 Agustus itu juga kejadian. Cuman dari sejak 8 Agustus ini belum ada kenaikan lagi nih. Ini masih kayak malu-malu nih, naik segan, turun tak mau nih. Nah, itu sebenarnya kalau secara teknikal kita bisa estimasi karena itu sekarang Bitcoin sedang ada di yang namanya level Fibonacci-nya pada saat kemarin itu. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci dari sini, dari pucuk atasnya sampai ke pucuk bawah, nah ini Bitcoin ini ada di kepentok di 0,618 ya, yang mana biasanya kalau misalkan ada pergerakan itu, kalau misalkan nggak bisa ditembus si 0,618 ya, ini menjadi potensi untuk balik arah lagi. Nah, tinggal nanti PR kita mungkin menentukan di mana balik arahnya, sampai mana balik arahnya. Nah, jadi kita udah ke ibaratnya udah kepentok Fibonacci 0,618. Terus ini saya hapus aja dulu ya biar gampang ya, biar nggak terlalu banyak gambar. Ditambah ada confluence lagi atau ada indikator yang ada, atau ada
fenomena yang mirip lagi, yang sama hasilnya maksudnya itu di 21 moving average. Ya, ini Bitcoin juga kepentok di situ. Jadi si Fibonacci 618 sama 21 moving average itu berlaku sebagai resisten bagi Bitcoin. Sehingga dari kemarin semingguan ini relatif walaupun kelihatannya di time frame kecil banyak pergerakan, tapi di sini cuman segini aja nih selama seminggu ke belakang gitu. Nah, dari situ saya juga memprediksi nih kira-kira kalau ini turunnya mau sampai mana. Nah, di sini kalau saya pribadi menandakan bahwasanya di kotak yang udah saya gambar ini, kebetulan kenapa saya gambar kotak ini? Karena area ini adalah area yang secara historis cukup beberapa kali di visit sama harga gitu. Jadi di sini sempat disentuh dikit, tapi di sini udah sempat terjadi pantulan yang sangat signifikan ya di bulan Juli. Berarti ini di sini ada signifikansi, di sini ada potensi harga bisa menyentuh area ini lagi gitu seperti itu. Makanya saya taruh ini di sini kotaknya. Jadi nanti untuk Bitcoin saya akan ekspektasikan kalau misalkan kita mau cari peluang trading yang bagus ya, mungkin sekarang masih belum, kecuali kalau kita mau day trading atau scalping. Tapi untuk trading yang bagus, nanti saya mau pastikan dulu Bitcoin udah ngetes area kotak hijau ini. Jadi antara 54.500 sampai 56.000 lah gitu. Di antara situ, misalkan di situ ada pantulan, nah gitu, itu baru mau coba saya lakukan mungkin pembelian untuk mentargetkan ke atas lagi. Targetnya kemana? Targetnya ke sini lagi, ke yang Fibonacci 618-nya. Kalau itu ditembus, nah, kemungkinannya Bitcoin bisa balik lagi ke atasnya sini. Jadi skenario-nya itu saya pengen tunggu dulu di bawah sini, gitu. Kalau misalkan ada pantulan, jadi saya akan menunggu ada candle warna hijau, mirip seperti yang ini ya, candle-nya ya. Misalkan ada ini, kayak gini, nah, mungkin baru saya melakukan pembelian, sehingga nanti ngarah target pertamanya di sini, kalau misalkan itu ditembus, target keduanya sampai sini. Jadi gitu, skenario trading saya ya. Itu untuk kalau misalkan kita mau menggunakan time frame 1 hari. Nah sekarang saya mau coba gunakan di time frame day-nya nih, jam atau di 1 jam seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya, ini ada strategi yang biasanya saya pakai ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ini relatif berdempet-dempetan ya. Di sini kita bisa menggunakan strategi yang biasa saya pakai itu menggambar kotak aja di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat candle kayak gini, kita coba gambar kotak aja di area body-bodinya ya. Jadi di sini gini, terus ini kayak gini, kurang lebih seperti ini. Jadi yang paling banyak yang berdekatan yang mana? Nah, itu saya coba gambar itu. Ini kotaknya saya bikin transparan ya. Nah, terus kita ke time frame yang lebih kecil aja, misalkan 1 jam. Nah, di sini kita bisa tinggal cari ibaratnya kayak di pingpongin aja. Saat harganya nyampe bawah, kita bisa coba lakukan pembelian sampai atasnya. Di atas kalau ada candle merah atau rejection, kita bisa jual atau short sampai bawahnya. Seperti itu. Nah, ini kan udah gitu saya perharus lagi ya gambar kotaknya ya. Karena kan di time frame 1 hari apa namanya bentuknya seperti itu, tapi di 1 jam saya lebih perhalus lagi. Jadi area yang banyak pantulan saya jadikan support. Nah, ini berarti sekitaran sini. Nah, di sini Bitcoin terlihat sedang mengalami pantulan nih. Jadi mungkin kalau misalkan mau melakukan pembelian, ingat ini bukan saran atau bukan ajakan ya. Ini di sini adalah setup yang mungkin saya akan coba juga nih. Jadi saya bisa masuk sekarang atau menunggu dia retest dikit lagi ke bawah dikit gitu ya. Dengan stop loss-nya di bawah yang area di wick yang bawah ini nih. Si jarum ini, si wick yang ini. Saya ini kan di sini saya bawahin dikit aja. Nah, target saya sampai atas ini. Seperti itu. Nanti kalau misalkan di atas ada candle merah gitu ya, oh ya udah kita close. Tapi kalau misalkan tembus ya udah kita biarkan lari lagi seperti itu. Jadi target setup untuk Bitcoin itu seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nanti ditembus, ya udah berarti ini setupnya invalid. Saya tunggu di yang tadi. Saya tunggu apa namanya setup yang saya pakai di time frame 1 hari tadi. Seperti itu ya. Oke. Lalu ke Ethereum. Nah, kalau di Ethereum, ini sebenarnya mirip-mirip juga sama yang Bitcoin, tapi bedanya ini Ethereum masih kurang bullish ya dibandingin Bitcoin ya. Coba saya hilangin gambarnya dulu, biar kita coba. Nah, kalau bedanya di Ethereum, kalau kita lihat dari pertama kali dia turun di sini, sampai ke sini, itu dia nggak nyampe di Fibonacci 618 ya. Berarti menandakan memang momentumnya lebih lemah dari Bitcoin. Nah, kenapa saya bisa bilang lebih lemah? Kita tandain si candle hijau ini ya, candle yang hijau ini, kita tandain area high-nya atau si wick-nya. Kalau kita lihat,
dia belum pernah menembus area ini lagi nih. Berarti si ini jadi resisten kuat banget nih, makanya tadi saya gambar garis kan di situ. Nah itu entah kenapa Ethereum masih belum bisa menembus area si 2724. Entah itu nggak ada momentum yang kuat atau gimana, kita nggak tahu. Terus mungkin saya coba tandain lagi di bawah, berarti area yang sini. Jadi ini menjadi range-nya ya. Jadi kalau misalkan Ethereum masih belum bisa nembus bawah, atas 2724, ada potensi Ethereum yang mengetes area 2342 ini di bawahnya. Coba kita lihat dulu di 4 jamnya. Nah, kalau kita lihat di 4 jamnya memang nggak terlalu bagus ya, karena kalau kita lihat di sini ada banyak sekali candle-candle yang menunjukkan rejection. Pertama ini merah gitu ya, menunjukkan dia nggak mampu menembus area 2724 ini. Ini ada lagi, lalu di sini, lalu yang terakhir ada ini. Ini menunjukkan momentumnya itu nggak kuat gitu buat Ethereum. Jadi ada kecenderungan bahwa Ethereum bisa menuju ke bawah lagi gitu. Kalau ke bawah berarti saya akan tandain area si 2342 ini. Mungkin skenario-nya mirip dengan Bitcoin kalau misalkan yang skenario time frame 1 hari yang tadi ya, yang ini nih. Nah, yang ini kejadian, maka ada kemungkinan bahwa Ethereum juga akan mirip-mirip juga gitu, akan ke bawah lagi gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di time frame 1 minggu ya, kita lihat outlook-nya yang lebih bigger picture lagi. Ini saya ngeliat ada beda lagi nih buat Ethereum nih. Nah, di sini Ethereum ini sebenarnya, ini kalau opini saya pribadi, ini pembentukan price action yang masih kurang bagus ya. Dengan adanya candle yang panjang ini, dan dia ini kebetulan candle yang panjang ini mengetes resisten yang sebelumnya tercapai ya di sini. Nah, ini ada besar kemungkinan bahwa akan kembali ke sana untuk ngetes lagi. Jadi di candle di price action itu ada istilah namanya weak filling ya. Jadi kalau ada weak yang kayak gini, besar kemungkinan akan diisi dulu. Jadi nanti instead of bikin weak kayak gini, dia akan bikin candle yang full kayak gini. Jadi, nah itu baru jadi kesempatan trading atau kesempatan membeli yang lebih baik gitu buat Ethereum. Jadi mending nunggu di situ dulu, si weeknya udah diisi, lalu dibentuknya jadi candle, itu baru oke. Seperti itu. Oke, lalu kita ke Solana sekarang. Solana itu mirip dengan Bitcoin kalau kita lihat. Nih, kalau kita lihat di sini dia juga kepentok sama si Fibonacci 618-nya, yang mana berarti kemungkinan akan ke ini kalau ini lebih ini lagi ya, lebih percaya diri turunnya gitu, lebih jelas. Kalau Bitcoin kan kita lihat ini kayak masih nggak jelas ya, naik segan turun tak mau. Kalau ini Solana lebih jelas kelihatan bahwa ini memang mau turun. Kenapa saya bilang mau turun? Karena ini ngebentuk yang namanya lower high ya di sini. Dan ini kita lihat ini si moving average 21-nya diproyeksikannya bakal seperti ini dan dia berlaku sebagai resisten terus nih. Berarti kalau dilihat sepintas, mungkin Solana akan turun lebih teratur untuk menuju sampai minimal di 129 atau 110. Kenapa saya tandain dua area itu? Karena ini mirip dengan tadi saya menggunakan analisa di Ethereum. Nah, ini di sini ada kemungkinan week-nya bakal diisi lagi. Dan ini kalau dari kita lihat lagi di Solana dan ini juga di Bitcoin juga ya, candle yang ini menunjukkan pertanda yang sangat-sangat tidak baik gitu. Jadi ini istilahnya apa? Bearish engulfing tapi sangat besar banget gitu. Nah, itu menandakan pertanda yang kurang baik. Jadi kita bisa stay away dulu mungkin atau yang udah beli di bawah mungkin akan bisa consider juga untuk take profit sebagian gitu ya. Paling ya kalau mau trading tadi kayak saya bilang kita lakukan trading di day trading atau scalping aja. Pakai time frame 1 jam atau 15 menit. Kalau misalkan mau cari posisi pembelian. Kita coba lihat ya di 1 jamnya strukturnya gimana. Nah, kalau di 1 jam ini masih relatif menyamping ya, sideways masih nggak jelas. Jadi menurut saya ini masih merupakan no trade zone gitu ya. Kecuali nanti kita kalau saya akan menunggu di sini nih dengan bias saya tadi, saya kan ada biasnya agak-agak bearish ya. Jadi nanti kalau 141 somehow dijebol, maka saya akan cari posisi short ya untuk ke bawah ke maksimalnya tadi ke 129. Cuman nanti sambil jalan kita sambil di update atau dipantau-pantau lagi. Nah, yang menarik ini FTM. Nah, mudah-mudahan FTM beda, nggak terlalu ngikut sama Bitcoin ya. Mungkin kalau Bitcoin turunnya nggak terlalu besar, mungkin FTM masih bisa enak nih untuk ditradingkan ya. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, kita lihat dulu di time frame 1 minggu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 minggu, ini FTM ini mengalami pantulan dari, ya ibaratnya dari level yang udah
didapat dari sejak tahun 2022 lalu gitu. Jadi kalau kita lihat, saya menggunakan sinar horizontal, ini pakai magnet dikit dulu ya. Nah, level area sini, nah ini, sorry. Nah, yang week yang ini, sorry. Nah, week yang ini kan di sini menunjukkan adanya apa namanya pantulan yang signifikan. Terus pas dia dijebol, ada penurunan signifikan banget. Setelah dia dijebol breakout lagi, dia naik sangat jauh. Berarti ini adalah level yang penting di time frame 1 minggu. 0,3041. Dan kita lihat FTM ini mengalami pantulan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat, beda dengan Bitcoin sama Solana sama ETH, week-nya ini nggak terlalu panjang. Sehingga saya mungkin bisa sedikit menyimpulkan, kalau misalkan nanti FTM 3 hari lagi ya, time frame 1 minggunya close-nya warna hijau seperti ini, FTM bisa cukup bullish gitu. Ya dengan catatan Bitcoin-nya nggak tiba-tiba aneh-aneh ya. Ini bisa cukup bullish juga. Mungkin FTM bisa ngetes si area ini ya, bisa sampai ke sini 0,7, ini untuk time frame 1 minggu, atau setidaknya mungkin bisa ke area sini, ke 0,55 lah, gitu. Nah, saya coba bedah dulu di 1 hari. Nah, di sini kalau kita lihat, ini udah mulai mengumpulkan momentum bullish banget ya. Jadi, di sini week-nya nggak terlalu panjang, terus terbentuk candle yang cukup bagus. Nah, mungkin ini kalau mau nunggu konfirmasi, tinggal kita tunggu dia break dari 21 moving average-nya. Atau mungkin ada potensi juga, mungkin ada sedikit potensi nanti FTM koreksi dikit, terus nanti baru naik lagi. Nah, target saya adalah di 0,5495 yang pertama nih. Kalau misalkan, terutama kalau misalkan di time frame 1 minggunya, itu oke, gitu. Oke, gitu Mas. Kita sudah 4, kita serahkan berarti sekarang ke Kang Arli atau Kak Agnes ya. Thank you. Thank you, Bang Kurnia. Di sini silakan nih, Kak Agnes. Oke, makasih. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Aku share screen dulu ya. Jadi hari ini kita bahas sedikit dulu tentang momentum trading engine lagi, karena banyak banget yang DM aku bilang masih belum paham juga ternyata dengan block circle momentum trading engine sendiri. Oke, jadi block circle momentum trading engine ini alat atau tools yang ditawarkan dari kami, Block Circle, yang gunanya untuk memantau pergerakan pasar dan juga sinyal market atau sinyal perdagangan. Nah, di sini itu dikembangkan juga dari indikator analisis, jadi bukan dari tools sendiri, tapi kita kembangkan dari indikator-indikator analisis yang udah ada di market sendiri. Misalnya ada T3 CCI, kemudian ada EMA, ada slow stochastic, dan kita juga pakai Heikin-Achi. Jadi kalau misalnya candle Heikin-Achi itu lebih mempermudah untuk melihat chart karena dia udah kayak ngefilter noise gitu. Kemudian di sini juga kalian bisa atur konfigurasinya sendiri. Kalau lihat di sini double klik. Nah, di sini kalian bisa atur konfigurasi sendiri kalau memang sudah punya, mulai dari time frame, kemudian kapan masuknya, kemudian kapan keluar, kemudian ada mau pakai Heikin-Achi atau tidak. Pokoknya kalau kalian emang udah familiar dengan konfigurasi dan emang udah punya referensi sendiri, bisa langsung diubah ininya. Tapi kalau memang belum, kalian bisa pakai default yang dari Block Circle. Nah, yang dari Block Circle itu ada versi 1, konfigurasi 1, dan versi 2, konfigurasi 2. Bedanya, untuk versi 1 ini, dia di Solana USDT di time frame 12 jam. Jadi dia berbeda sama yang time frame-nya 1 hari. Sementara yang di versi 2 sendiri, dia pakainya itu time frame daily, dan pengaturan konfigurasinya tuh juga berbeda. Itu untuk Block Circle Momentum Trading Engine. Kalau misalnya teman-teman mau akses, teman-teman bisa ke blockcircle.com/ICN, kemudian nanti di sana bikin akun, dan daftar aja yang free trial 30 hari. Di sana udah ada, terus nanti kita kasih akses untuk Block Circle Momentum Trading Engine. Jadi kesimpulannya ini untuk bisa sinyal market, tapi kalian bisa atur juga sendiri untuk backtestingnya. Seperti itu.
aku mau lanjut untuk share koin-koin, beberapa koin yang emang lagi hype akhir-akhir ini di Block Circle. Sebentar ya, aku share screen lagi. Oke, jadi kita mulai yang pertama itu ada koin Bell. Di sini itu koin Bell itu lagi hype karena yang punya koin Bell ini sendiri itu dia juga yang sama kayak Dogecoin. Jadi dia di sini Crypto Hunter dapat informasi juga dari seseorang di Block Circle tentang koin Bell ini. Kita bisa lihat koinnya di sini. Nah, koin ini tuh banyak punya koin baru yang diproduksikan dan dia terus didistribusikan. Jadi karena jumlah produksinya masih tinggi, kemungkinan besar harganya nggak akan naik terlalu cepat dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya mau beli, mungkin sekarang bisa waktu yang bagus sebelum harganya naik. Ini aku ada gambar beberapa untuk analisis teknikalnya, teman-teman. Di sini ada resistance level di 0,520761, kemudian 0,7 dan 1,0 sekian-sekian. Kalau mau beli, aku pribadi juga akan tunggu sampai kita lihat sampai candle ini selesai. Kalau misalnya dia naik di sekitar sini, maka aku mulai akan beli di sekitar sini. Kalau misalnya mau nunggu lagi, kemungkinan juga aku akan beli di sekitar sini. Jadi di dua level ini, resistance level ini. Kemudian selain Bell Coin, kita punya koin yang kedua di Block Circle itu Chetty. Ya ini. Jadi di Chetty ini menarik karena dia itu menjadi penyedia infrastruktur yang dia menyediakan daya pemrosesan itu yang dibutuhkan oleh platform tertentu. Jadi dia kayak berusaha jadi pemain kunci. Nah, di sini tim pengembangnya tuh juga sangat berpengalaman dalam dunia kripto dan punya koneksi. Misalnya ada salah satunya tuh Dennis Jarvis, dia CEO-nya mantan CEO-nya Bitcoin.com dan veteran manajemen di Apple. Kemudian juga ada Aaron Smith Hayes, dia memiliki karir selama 25 tahun di pengembangan perangkat lunak dan di keahlian pengembangan game, kemudian ada teknologi blockchain juga. Next ada juga Austin Spencer, CFO, dia tuh pemimpin keuangan terkemuka dengan pengalaman 17 tahun di bidang keuangan korporat dan real estate. Dia mulai karirnya itu di ING. Terus juga ada tim pengembangannya Tony Evans, dia Chief Strategy Officer di Rate Group. Dengan lebih dari 8 tahun berpengalaman dan 15 tahun di keuangan tradisional. Dan terakhir tuh ada Logris Debart. Jadi Logris ini dia punya latar belakang di bidang AI, komputasi awam, dan kripto. Dia juga kayaknya mantan pengembang di UHM. Nah, tim-tim pengembang proyek Chetty ini emang terlihat kuat dan mereka sangat berpengalaman dalam dunia kripto sendiri, seperti yang tadi udah. Jadi semua informasinya, teman-teman kalau misalnya subscribe ke Block Circle Premium, teman-teman bisa langsung lihat informasinya lebih lengkap di sini. Ada juga nanti di-share ke Telegram group yang private. Kalau untuk Chetty sendiri, sekarang ini dia lagi di downtrend. Jadi kalau aku mau beli, aku nunggu sampai dia bounce di sini dulu di level support 0,7984. Kemudian nanti kalau aku mau beli, aku akan beli di sekitar sini yang udah aku tandain. Aku nunggu sampai dia mantul dulu, sampai dia bounce back tuh. Nah, yang ini yang paling menarik, koin ketiga. Ini adalah DOG. Jadi DOG ini mereka yang punya anjing langsung, yang punya gambar ini, gambar anjing langsung,
gambar ini kan kita juga bisa temuin di lambangnya Doge, tapi ini beda karena di sini websitenya sangat menarik. Jadi di Doge ini mereka langsung membeli gambar ini, mereka punya hak dan kepemilikan langsung di gambar ini. Dan satu yang menarik lagi, pemilik dari anjing ini yang ambil foto ini, dia itu juga memberikan statement di Twitter kalau misalnya dia tuh lihat banyak koin yang related sama anjingnya dia ini. Tapi dia tidak mendukung semua project-project itu terkecuali Doc ini sendiri. Ini untuk websitenya. Nah, jadi dia itu udah langsung memberikan statement kalau dia nggak mendukung ke project-project yang lain dan cuman ke project on the Doc ini. Makanya ini menjadi koin yang menarik untuk Block Circle. Sementara untuk ini untuk di CoinGecko-nya, kalau teman-teman mau cek, ada juga di DEX Tools. Di sini kalau untuk analisis teknikalnya sendiri, aku udah gambar ada level support di bawah sini di 0,003852. Kalau misalnya aku mau beli, aku bakal tunggu antara dia naik dulu. Kalau dia naik ke atas, maka aku akan beli setelah dia melewati level yang ini, sekitar situ. Tapi kalau misalnya dia ke bawah sini, aku akan beli di sekitar sini. Kurang lebih seperti itu untuk untuk Doge. Beda ya, Doge sama Doge. Kemudian itu aja sih dari aku. Aku juga mau ingetin teman-teman yang ikut workshop trading crypto on-chain di Bali nanti, jangan lupa ngisi form ini. Nanti kalau udah gabung di grup, udah di-share. Karena ini juga jadi bentuk konfirmasi kehadiran dari teman-teman. Dan misalnya kalau teman-teman nggak hadir dan kalau misalnya teman-teman tidak mengisi form ini, tapi sudah registrasi di website Lumanya, teman-teman dianggap tidak hadir. Jadi bisa gabung di grup dan mengisi dulu form ini ya. Kemudian nanti kita juga di Block Circle pada tanggal 17 nanti kita akan ada promo 50% off untuk premium, Block Circle Premium. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk coba Block Circle Momentum Trading Engine, kita bisa langsung pakai promonya di tanggal 17, berlaku selama hari kemerdekaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, bisa gabung di grup, nanti kita akan share kapan akan mulai promonya sampai berakhir. Kira-kira seperti itu dari aku. Aku kasih ke Mas Arli. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agnes. Maaf teman-teman ya, saya tadi lupa nyapa-nyapa dulu. Ada Kang Kurnia, ada Kak Dimas sama Kak Agnes dan teman-teman. Selamat malam ya, selamat bergabung. Untuk yang baru join, perkenalkan nama saya Arif Fauzi. Di sini saya sama kayak Kang Kur ya, kurang lebih bakal melihat teknikal analisa beberapa aset kripto ya yang udah saya pilih. Ini izin share dulu teman-teman ya. Disclaimer lagi teman-teman ya, bahwa ini tuh kita bukan ajakan pembelian atau menjual. Cukup kalian jadikan insight karena apabila kalian melakukan aksi ya, entah itu dia jual atau beli, itu resiko masing-masing. Gitu. Untuk setelah 4 token atau koin yang akan saya bahas, nanti teman-teman jika ada yang request silakan ya, chat aja di forum diskusinya, silakan. Oke, yang pertama ini saya akan bahas tentang ini ya, AAV. Karena menurut saya AAV itu salah satu token yang dimana yang seperti teman-teman ketahui ya, volatilitas harga Bitcoin ini tinggi ya. Naik turunnya itu benar-benar cepat dan itu mempengaruhi harga altcoin. Nah, AAV ini mungkin salah satu altcoin yang agak resist terhadap volatilitas Bitcoin itu kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita perhatikan secara teknikal, penutupan candle yang tanggal 14 Agustus itu berhasil breakout 20-day exponential moving average-nya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada support yang kuat banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat ranging-nya dari tahun awal 2024 sampai sekarang, ini ada support tuh di sini teman-teman ya.
harga terendah penutupan 5 Februari ini masih cukup solid banget sebagai support. Ketika harga AAV turun menyentuh level support tersebut, ya itu reaksinya bagus, harganya kembali rebound kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini udah beberapa kali ya, ada di sekitar bulan April ya, pertengahan April, harga AAV ini mengalami penurunan yang cukup tajam dan ketika dia menyentuh level support di level 81,45 itu harganya kembali rebound seperti itu. Di-retest lagi di 1 Mei, di 13 Mei, di Juni juga kembali di-retest, Juli, dan terakhir itu kemarin yang nge-week ya di tanggal 5 Agustus. Dan reaksinya itu masih bagus. Nah, berarti si support ini di tahun 2024 bisa dijadikan sebagai major support sebetulnya untuk AAV. Ketika harganya apabila ke depannya kembali koreksi, menyentuh level support ini dan kembali ada tanda rebound, mungkin itu good opportunity untuk melakukan akumulasi, teman-teman. Seperti itu. Tapi saat ini harga AAV ini kan udah terlihat mulai rebound, teman-teman ya. Bahkan sudah bergerak di atas si 20-day exponential moving average-nya. Tinggal kita identifikasi aja apakah ada peluang ya untuk kita buy high, sell higher ya setelah dia kemarin retest supportnya. Ya itu ada aja, tapi kita akan identifikasi dulu mungkin titik-titik pentingnya atau area pentingnya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ada resistance ya. Nah, ini tuh saat ini harganya mendekati resistance ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau buru-buru beli sih, saran saya tahan dulu. Kenapa tahan dulu? Karena masih ada kemungkinan ketika harganya naik ke level 114,72 ini mengalami penolakan. Kayak gitu. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi juga di tanggal 1 Agustus. Di tanggal 1 Agustus harganya sempat breakout, next day-nya ternyata false break ya, dan mengalami penolakan, retest lagi si support majornya yang di 81,45. Jadi kalau misalkan teman-teman emang mau ngincar AAV ini, tunggu aja ketika dia breakout-nya bagus ya, breakout-nya valid ketika harganya melewati 114,72 kayak gitu. Dan untuk targetnya ya jelas ya high yang sebelumnya yang di sini di tanggal 13 Maret ya, dan ada beberapa level mungkin ya yang harus diperhatikan dan bisa jadi acuan juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat, nah ini di sini kan ada resistance ya, dan di atasnya itu ada harmonic resistance yang merupakan rasio 0,618 dari Fibonacci retracement. Nah ini golden ratio, ini agak hati-hati. Kalau misalkan secara konservatif ya teman-teman, ini bisa dibentuk area aja menjadi area resistance. Seperti itu, ini resistance area. Kalau misalkan teman-teman mau sedikit aman ya, lebih baik kalian patokannya jangan ke si resistance yang di sini di 114,72, tapi patokannya area resistance yang berada di level 114,72 dan 121,79. Nah, jadi belinya agak atas teman-teman kayak gitu. Jadi setupnya kalau kalau ada yang mau nge-swing baiknya di sini aja gitu. Stop loss-nya beberapa tick di bawah si level resistance yang terdekatnya di sini. Targetnya di high sebelumnya. Nah, ini risk and reward ratio-nya ini masih terbilang bagus, 1:3,49 seperti itu. Cuman ya diperhatikan ketika breakout itu volumenya bagus dan pembentukan candlestick juga bagus. Nah, ini ada juga beberapa trigger ya dari volume. Kalau misalkan teman-teman melihat ini dari tanggal akhir Juli mungkin ya, akhir Juli ini sampai sekarang ini volume perdagangannya juga cukup tinggi sebetulnya untuk AAV. Nah, ini jadi ada identifikasi juga bahwa oh ini minat pelaku pasar terhadap si AAV ini memang cukup tinggi teman-teman kayak gitu. Itu untuk AAV. Nextnya di FTM ya. Kalau misalkan kita lihat tadi AAV itu udah mulai merangkak naik ya, jadi kita mempersiapkan untuk ketika dia breakout resistance-nya baru kita beli. Nah kalau untuk si FTM ini sebaliknya justru teman-teman. Nah ini FTM ini dia lagi di low gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suka pada saat beli merah gitu ya, beli harganya bukan beli merah, beli waktu harganya di bawah ya ini mungkin salah satunya FTM kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan harga FTM ini masih berada sebetulnya di area akumulasinya atau area demand-nya gitu. Kalau misalkan secara historical data kita lihat di Januari 2024 sampai ke Februari akhir ya 2024 harga FTM ini dia mengalami sideways atau berakumulasi di suatu area ya yang area biru ini, dan setelah dia breakout dari area konsolidasinya ya harganya naik tinggi seperti itu. Nah, ini kemungkinan pola itu bisa terjadi gitu, terjadi lagi dengan syarat yang sama tentunya. Yang pertama syaratnya keluar dari area demand-nya, area akumulasinya, dan dia bisa konsisten bergerak di 20-day exponential moving average-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngincer FTM, tunggu aja dia breakout-nya yang bagus ya, breakout-nya yang benar-benar valid keluar dari area demand-nya. Jadi untuk setup-nya bisa di atas si area demand-nya sebetulnya.
agak atasan di sini ya. Oke. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa di bawah sini aja nih, di bawah 20 day exponential moving average-nya. Nah, tapi ini ada juga kalau misalkan teman-teman yang tipenya ini ya, long term gitu dan memang pada saat dia breakout terus dia membentuk satu cycle gitu ya, minimal ada ini kan low, dia membentuk lagi higher low, kayak anak tangga naik ya, itu satu cycle itu kalian bisa beli lebih di atas. Nah, kalau misalkan ada yang mau beli lebih atas dan emang mau long term ya, nah itu setupnya mungkin untuk stop lossnya bisa di bawah si area demand-nya aja di sini kayak gitu. Memang agak-agak lebar, makanya diperhatikan aja position sizing-nya itu kalau misalkan mau long term gitu. Tapi kalau misalkan untuk swing beberapa hari atau beberapa minggu, bisa patokannya si area demand ini keluar bagus, ya udah setup-nya stop loss-nya berada di 20 day exponential moving average di bawah itu kayak gitu. Nah, untuk targetnya di mana? Targetnya kita bisa perhatikan level by level atau misalkan kalian mau tarik Fibonacci retracement juga boleh sebetulnya teman-teman. Kalau misalkan level by level ya kita cek aja ini harga lagi di sini, resistance terdekatnya di mana, resistance terdekatnya itu ada di sini, ya kita tinggal tandain aja. Ketika harganya menyentuh level-level penting tersebut, reaksinya kita lihat. Kalau misalkan reaksi mengalami penolakan ya, penolakannya cukup mantap, misalkan terjadi ada pembentukan ini misalnya double top, dia breakdown neckline-nya atau misalkan ada bearish engulfing, nah itu mungkin kita bisa melakukan take profit parsial dulu kayak gitu. Jadi bisa dipantau secara berkala ketika dia mendekati level-level penting tersebut. Nah, kalau misalkan kita target ya menggunakan Fibonacci retracement juga bisa kayak gitu. Target utama ya udah pasti high sebelumnya yang di sini di level 0,9657. Jadi ini untuk target jauhnya bisa di situ di high yang sebelumnya kayak gitu. Nah, target-targetnya di mana aja? Ketika ini di breakout, ini potensinya bisa ke golden ratio-nya, potensinya bisa menyentuh ke situ. Ketika ini di breakout, potensinya adalah dia kembali retest golden ratio-nya di rasio 0,618 dan Fibonacci retracement di level 0,6949. Kalau misalkan kita ukur ya, nah ini lumayan nih harganya di 27%-an ada kenaikannya potensinya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini ke breakout ya kita perhatikan level by level seperti yang saya tadi bilang. Kayak gitu. Jadi untuk FTM kalau kalian mau beli low ya boleh, tapi tetap ya beli low juga kita harus identifikasi untuk ini tren pembalikan arahnya seperti kayak gimana. Nah, untuk tren pembalikan arahnya mungkin kalau misalkan kalian mau menggunakan moving average ya, exponential moving average sebagai acuan untuk melihat tren itu bisa. Untuk tren jangka pendek kalian bisa pakai 20 atau 21 day exponential moving average. Untuk jangka panjangnya kalian bisa pakai 200 day exponential moving average kayak gitu. Itu untuk FTM. Next-nya ada Celestia ya. Nah, untuk Celestia ini kurang lebih hampir sama teman-teman ya, kayak FTM. Cuma kalau misalkan tadi FTM itu candle running di satu harinya itu lagi naik ya. Nah, si Celestia ini memang dia masih bergerak di situ-situ aja. Tapi ya dia sudah bergerak di atas 20 day exponential moving average. Meski gitu, dia masih berada di area akumulasinya atau area demand-nya. Nah, syarat yang pertama memang sudah terpenuhi ya. Dia sudah berada di atas 20 day EMA. Nah, tinggal syarat yang kedua, dia bisa breakout nggak nih area akumulasinya, kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah bisa breakout, nah itu kita tinggal cari opportunity untuk melakukan pembelian. Cuman diperhatiin juga nih, di sini ada satu resistance juga, teman-teman ya. Nah, ini ada satu resistance juga di level 7,365. Nah, ini kemarin kan memang ada sempat breakout juga ya di 9 Juli dan sempat breakout juga kembali di 21 Juli. Tapi ketika yang di 21 Juli dia retest harga tertinggi yang di ini ya di 9 Juli di level 7,365, nah dia kembali mengalami penolakan. Jadi baiknya kalau misalkan teman-teman mau lebih konservatif ya untuk melakukan open posisi, saran saya untuk melakukan buy-nya itu di atas si resistance ini ketika breakout resistance yang di sini. Nah, untuk stop loss-nya bisa di bawah si 20 EMA-nya kayak gitu. Untuk targetnya di mana? Untuk targetnya yaitu kalian bisa perhatikan level by level, tapi untuk target utamanya usahakan 1:2 kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau level by level di sini ada resistance ya. Ada resistance juga. Nah, di sini next resistance-nya. Oke, ada di sini juga ya. Dan ini adalah ATH-nya. Itu tinggal ditandain aja kayak gitu. Jadi kalau untuk menentukan target kalian bebas ya. Mau itu area resistance, stick resistance atau misalkan kalian pakai Fibonacci retracement karena Fibonacci retracement itu tidak hanya untuk entry ya teman-teman ya, tapi kalau untuk sebagai target juga bisa-bisa aja
kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk Celestia. Oke, yang terakhir itu ada Jupiter, teman-teman. Jupiter ini kenapa saya tertarik? Itu tuh sebetulnya dia masih bertahan di atas si major support-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini ada week di tanggal 13 April ya. Kalau misalkan ini kita jadikan patokan jadi support, nih, teman-teman bisa lihat historical datanya seperti apa. Ketika hari terjadi penurunan harga, itu nge-retest si level support di level 0,7534, reaksinya sampai saat ini tuh masih bagus. Meskipun pernah ada false break ya di 5 Juli, tetapi harganya kembali rebound, kembali bergerak di atas 20 day EMA-nya, dan harganya kembali naik cukup lumayan kayak gitu. Nah, ini saat ini dia udah retest lagi sebetulnya di 5 Agustus, dan candle berjalan ini meskipun masih loyo ya teman-teman ya, tapi masih bergerak di atas si level supportnya ini. Nah, tinggal kita cari titik bagusnya gitu ya untuk melakukan buy position atau akumulasi lagi. Nah, ini ada cluster sebetulnya. Kalau kalian perhatikan garis yang dinamis orange ini kan 20 day EMA, dan ini ada resistance juga ya, resistance yang merupakan harga tertinggi 8 Agustus 2024. Nah, ini jadi cluster. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan buy position, itu ketika dia breakout si resistance ini aja patokannya. Jadi bisa di atas kayak gini setupannya, di atas ini. Nah, untuk stop loss-nya, kalau saran saya jangan di bawah resistensi ini atau di bawah si 20 day exponential moving average-nya. Takutnya harganya nyentuh stop loss kita dan kembali naik. Kalau mau di bawah si major support-nya di sini. Kayak gitu. Nah, untuk targetnya itu kalian seperti yang tadi lagi aja, level by level. Kalau yang di sini kita coba pakai Fibonacci retracement. Nah, ini targetnya bisa di sini, kayak gitu. Diperhatikan level by levelnya. Terus di sini terdekatnya mungkin ada resistance di sini ya, tandain dulu. Atau kita patokannya yang ini nih. Oke, jadi ketika harganya breakout, potensi terdekatnya adalah ke sini ya. Ini jebol, harganya bisa ada kenaikan lebih lanjut, targetnya di 1,3858, 1,5889, dan target maksimalnya di 1,8479. Kayak gitu. Cuman diperhatiin kalau memang dia ngejebol si major support-nya ya, itu lebih baik stop loss jangan averaging kayak gitu, karena bahaya banget ya kalau seandainya si major support ini benar-benar jebol dan valid, itu bisa terjun bebas teman-teman ya harganya gitu, karena next supportnya itu agak jauh itu, area demand yang di bawahnya itu kan agak jauh nih di daerah sini. Nah, di daerah sini makanya kita stop loss dulu, kita cari peluang lagi ketika dia harganya sudah menyentuh ke next supportnya kayak gitu teman-teman. Jadi tadi ada 4 ya, ada AV, FTM, TIA, dan JUP ya, kayak gitu. Mungkin nextnya kita bakal ini ya, analisa request dari teman-teman, silakan. Dari Kak Dimas mungkin ya, yang milih, silakan Kak. Oke, terima kasih Kang Ali. Tadi aku sempat lihatnya ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman. Tadi aku lihat ada pertanyaan yang nanyain tentang Sol nih, Kang, Solana. Gimana nih outlook-nya? Oke, kalau untuk Solana tadi udah dibahas sama Kangku. Mau dilihatin lagi Kang atau gimana Kang? Yang Solana tadi. Atau mau kita Mungkin bahas bisa lagi? Boleh ya? dilihatin. Oke, mungkin bisa dilihatin dikit lagi aja ya, Mas. Boleh. Karena Kita tadi bahas masih lagi ada aja yang ya. nanya ini Kita Solana. bahas lagi ya. Oke. Kalau untuk Solana, ya ini Solana itu kalau misalkan kita perhatikan kemarin sempat udah bagus ya, sempat breakout dari di scanning ininya ya, di scanning lainnya. Di tanggal berapa nih? Di tanggal 8 Agustus. Cuman kepentok ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini ada harmonic resistance ya, yang merupakan golden ratio dari Fibonacci retracement. Nah, dari istilahnya aja kan udah beda ya, golden ratio. Berarti itu kayaknya ada something yang memang betul gitu. Jadi golden ratio di Fibonacci retracement itu memang dia tuh sebagai majornya gitu. Entah itu dia sebagai support atau resistance, ketika harga menyentuh itu agak hati-hati, rawan penolakan. Tapi ya, kalau misalkan si golden ratio-nya itu jebol, wah itu potensinya dia bisa naik ke high sebelum harganya turun. Contohnya yang di sini aja nih, kalau misalkan dia bisa breakout golden ratio-nya di level 162,10 ya untuk Solana, itu potensinya dia bisa kembali ke
high yang di sini di 188 sampai ke 193 kayak gitu. Karena ya itu golden ratio itu bisa dibilang apa ya, kayak penentuan lah, itu jebol, oke ini bisa reversal nih. Tapi kalau misalkan itu nggak jebol, penolakannya agak lumayan biasanya kayak gitu. Nah, ini untuk Solana ini ditolak dan kembali masuk ke dalam atau ke bawah si descending line-nya ini gitu. Masih tren penurunan, harganya di bawah 20 day EMA juga. Jadi saran saya kalau misalkan di sini ada yang mau nge-swing ya untuk Solana, syarat yang pertama itu dia adalah breakout sih di scanning line-nya ini, dan dia bisa breakout juga 20 day exponential moving average-nya. Nah, dua itu ke breakout, baru cari positioning untuk melakukan akumulasi atau buy position gitu. Jadi pada saat breakout dilihat aja breakout-nya bagus atau enggak. Caranya yang pertama dari pembentukan candlestick ya. Kalau misalkan ada candlestick yang panjang yang tinggi, misalkan kayak kayak di sini misalkan ya. Kayak di sini candlestick yang seperti ini, atau misalkan volumenya juga tinggi. Nah, itu yang diperhatikan dari pembentukan candlestick dan volume perdagangan. Pada saat dia breakout, kalau kalian mau konservatif, bisa juga kalian menunggu confirmation candle. Confirmation candle itu biasanya bisa di candle selanjutnya, di satu candle selanjutnya, atau di dua candle selanjutnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, Kang. Thank you. Terus tadi juga ada beberapa request lagi nih, terutama ini aku lihat dari yang di request tuh dari project-project layer 1 nih. Ada dari NIR dan juga Tron. Mungkin singkat aja, Kang. NIR Oke. outlook-nya gimana, lalu Tron outlook-nya gimana nih? Oke. Kita cek NIR dulu mungkin ya. NIR USDT seperti apa? Ya, ini ada bekas coretan-coretan kita juga ya. Kalau NIR itu ini agak bahaya sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini saya hapus dulu ya. NIR itu kan dia baru breakdown ya dari area support pentingnya nih. Jadi area support ini ya di level 4,286 sampai 4,613 itu dijebol di tanggal 4 Agustus. Dan tanggal 5 Agustus ya memang ada penurunan harga yang cukup signifikan diikuti dengan volume perdagangan. Mungkin ini terjadi di semua aset kripto ya, karena itu market crash. Nah, tapi kalau untuk NIR ini, kalau kita perhatikan candle harian tadi pagi ya, itu ditutup merah. Dan candle harian ini yang berjalan masih di bawah si candle merah ini, teman-teman. Nah, ini agak hati-hati. Takutnya dia tuh hanya nge-retest si area ini, lalu melanjutkan penurunan harganya. Nah, terus secara tren juga dia kan masih bergerak di bawah 20 day EMA-nya. Jadi saran saya kalau misalkan mau mulai mengakumulasi NIR ya, baiknya itu ketika dia sudah breakout dari area resistance yang di sini. Kayak gitu. Karena konfirmasinya double gitu. Dia bisa breakout area resistance terdekatnya, dan dia bisa breakout dinamis resistance yang merupakan 20 day exponential moving average-nya. Jadi setup-nya itu adalah di atas area resistance ini di sini. Nah, untuk stop loss-nya di bawah, beberapa tick aja di bawah sini area resistance ini kayak gitu. Untuk targetnya di mana? Nah, untuk targetnya kalian bisa perhatikan level by level kayak gitu. Target utamanya adalah di golden ratio-nya dulu. Nah, ini bisa dijadiin acuan yang di 6,794. Risk and reward ratio-nya di 2,58. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak. Itu untuk NIR. Terus tadi ada Tron ya. Tron ini sebetulnya menarik ya, teman-teman. Karena menurut saya ketika harga Bitcoin kemarin crash, ini Tron ini salah satu yang resist juga gitu. Dan sekarang kalau misalkan kalian perhatikan, dia kembali rebound ya. Kembali rebound, berhasil bergerak di atas 20 day exponential moving average-nya. Kayak gitu. Sementara untuk major support-nya ini di area sini ya, di area 0,1104 sampai 0,1127. Tapi di sini juga ada level penting sebetulnya. Nah, ini ada level penting ya. Kemarin sempat dijebol ini, dan saat ini kembali rebound dan berhasil breakout lagi si level 0,1275. Nah, ini bisa dijadiin acuan kalau misalkan teman-teman mau melakukan akumulasi atau buy position ya untuk saat ini. Sebetulnya sih udah bisa ya. Cuman ditunggu aja besok jam 7 pagi. Kalau misalkan jam 7 pagi, kalau skandal hariannya memang masih ditutup hijau, nah itu bisa melakukan pembelian teman-teman sebetulnya. Ini bukan rekomendasi, tapi memang ada peluang yang bagus di situ. Kayak gitu. Jadi untuk long positionnya misalkan besok ditutup di sini ya, stop loss-nya beberapa tick aja di support terdekatnya di 0,1275. Untuk targetnya, ini bisa kita di high yang sebelumnya di sini.
Jadi ada beberapa level juga di sini ya. Ini masih bagus risk and reward ratio-nya 1:2,14. Nah, tapi kalau misalkan dia naik dan bisa breakout si high yang di sini ya 0,1442 itu ada peluang naik lebih tinggi lagi teman-teman, kayak gitu. Coba kita cek ya peluangnya dia kemana. Oke, use target. Nah, jadi kalau misalkan breakout ya di sini peluangnya adalah dia bisa naik lagi sampai ke sini. Gitu. Itu next targetnya di 0,1548. Sementara kalau kalian melakukan buy posisinya di sini, perhatikan level buy levelnya aja gitu. Tapi ini masih oke risk and reward ratio-nya, dan kalau misalkan kita lihat dari market structure juga ini kayak ada tanda-tanda reversal ya. Sudah membentuk kayak low, higher low, nah ini ada higher low lagi. Tinggal kalian ini aja ya, gambar garis trend. Nah, kayak gini. Itu bisa jadi acuan kalian juga sebetulnya. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Ini kalau sekilas kita lihat ascending triangle ya, uptrend, ada resisten, udah jebol, ya ini potensinya lumayan bagus ya untuk bisa nyampe ke 0,1442 kayak gitu. Cuman sekali lagi diperhatikan beberapa minggu ini volatilitas market kripto, tidak hanya di kripto mungkin ya, di seluruh instrumen juga tinggi ya, karena ya banyak faktor geopolitik, ada election year dari United States of America, ada juga isu perang dan lain-lain. Jadi itu kita sebagai trader jangan lupa sesuaikan dengan trading plan kalian, terutama di risk and money management-nya. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, terima kasih Kang Arli atas analisa dan juga yang tadi udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin setelah ini aku akan sedikit ke Kang Kurnia nih, Mas Kurnia. Tadi Mas Kurnia pas menjelaskan ke tadi kan pas analisain menggunakan beberapa time frame yang berbeda ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Mas, gimana sih penggunaan multi time frame yang benar tuh gimana, dan time frame yang cocok dengan kita tuh time frame berapa gitu. Mungkin Mas Kurnia ada insight nih untuk kita, gimana cara menentukan time frame yang benar. Oke, ini saya coba kasih contoh di Bitcoin ya, saya share screen sekalian ya. Oke, ya, jadi kalau kita mau menggunakan time frame itu, kita tentukan dulu kita mau sebagai scalper, day trader, atau swing trader gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai scalper itu benar-benar kayak masuk keluar beberapa menit gitu, itu mungkin kita bisa pakai time frame 1 menit, dan analisanya mungkin nggak perlu terlalu muluk-muluk, nggak terlalu fancy gitu ya. Mungkin kita lihat indikator, oh beli terus langsung jual, oh beli langsung jual kayak gitu. Tapi mungkin saya coba ke day trading atau swing trading dulu ya. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya mau melakukan day trading, itu saya ke 1 hari dulu, Mas. Kenapa 1 hari? Ya nanti, saya lihat dulu biasanya antara trennya atau level gitu. Kalau tren itu kan saya, tahu gitu ya, naik atau turun atau seperti apa. Jadi kalau misalkan trennya lagi naik, saya tunggu koreksi lalu saya beli gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan time frame 1 hari, biasanya saya cari level. Level itu ya titik di mana kira-kira terjadi pantulan. Kayak tadi kan beberapa kali saya sempat bahas contohnya level itu. Jadi saya pakai garis dulu gitu ya. Saya tarik garis, di mana nih terjadi pantulan nih. Nah, misalkan di sini ya, nih. Ini kita bisa lihat dia mantul beberapa kali ya di area sini ya. Ini kan ada 1, 2, 3. Mungkin kalau ke belakangin, oh nggak ada. Tapi di sini ada pantul 1, 2, 3. Berarti ini di sini next saya mau cari sesuatu yang ada di sini gitu aja dulu gitu. Entah itu nanti pantulan untuk membeli, kalau misalkan jebol saya akan short dan segala macam gitu. Cara cari level itu saya caranya gini ya. Cari yang dipantulin beberapa kali, atau kalau ada wick yang panjang, udah itu saya bikin garis. Nah, itu kayak gini. Seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa cari di atas atau di bawah dari harga. Kalau di bawah berarti kita tahu bahwa itu supportnya. Kalau di atas berarti kita tahu bahwa itu resistennya. Nah, ini contoh support. Sekarang saya coba ke contoh resisten. Resisten itu kalau di sini yang ini ya. Lihat, ini dipantulin beberapa kali ya. Udah. Nah, ini kalau misalkan kita mau, karena ini time frame 1 hari, berarti nanti kita tunggu pas udah di bawah kita beli, di atas kita jual, mungkin bisa kayak gitu juga. Tapi kita kan mau ke multiple time frame ya. Ini udah ada si level-levelnya udah saya tandain.
Dan mungkin tipsnya gini, kalau mau setiap time frame itu dibedain warnanya, biar kita nggak bingung. Jadi kita tahu kalau support atau resisten di time frame 1 hari itu jauh lebih kuat daripada support atau resisten di time frame misalkan 30 menit atau 15 menit. Nah, mungkin ini kita bisa coba ganti warnanya ya, mungkin jadi warna putih gitu ya, yang time frame 1 hari. Jadi biar kita tahu. Jadi 1 hari itu putih, nanti yang lebih kecil lagi apa gitu. Nah, terus di time frame 1 hari, saya tahu bahwa trennya ini masih menyamping ya Mas ya. Jadi dari minimal dari sinilah, dari bulan Maret ini masih relatif menyamping, karena belum ada pembentukan higher high, higher low yang signifikan banget. Nah, terus saya mau ke time frame 4 jam. Nah, kalau 4 jam, kita mungkin ambil daerah yang sedikit aja, yang sedikit, apa namanya, yang sedikit nggak terlalu banyak. Jadi, misalkan kita ambil daerah sebesar, sebentar, mana gambar kotak, mungkin daerah segini aja, 4 jam. Jadi, kita ambil dulu daerah sekitar itu, terus kita pindah ke 4 jam. Nah, ini kita juga sama, kita bisa mencari level lagi, gitu. Nah, bentar, ini indikator saya hilangin dulu ya, biar gampang ya. Nah, ini kan ada level lagi nih di sini nih. Perhatikan yang ini. Nah, ini dipantulin beberapa kali, ini ada pantulan lagi. Ini level pertama, dan ini level ke-2, gitu. Jadi, di time frame 4 jam, saya bisa simpulkan harganya masih relatif sideways ya, berarti akan mantul pingpong atau apa namanya, di bawah kita bisa cari pembelian, di atas kita bisa cari penjualan, gampangnya seperti itu. Nah, baru di time frame yang saya mau entry lagi, yang lebih kecil, itu kita bisa cari trennya. Nah, misalkan saya di time frame 15 menit nih. Nah, di sini kita bisa cari tren, Mas. Jadi, level kan udah ada. Biasanya tren itu berakhir atau dimulai di level gitu. Jadi, tadi kan di level di 4 jam udah ada, 1 hari tadi di bawah udah ada. Saat ini karena ini 4 jam, saya ganti ini ya, saya ganti warna dulu ya. Jadi biru misalkan. Nah, ini udah ada level. Nah, tinggal kita, apa namanya, tentukan ini trennya apa. Jadi kalau trennya lagi turun ya kita cari short, trennya lagi naik kita cari long atau pembelian. Kalau di sini saya bisa di sini apa namanya hasil analisa saya adalah ini trennya lagi turun, sejauh ini kan turun nih. Nah, gitu. Dan ini udah ada pergantian tren. Berarti ini trennya udah relatif naik nih. Nah, udah naik kan? Karena ini udah ada pergantian tren, trennya udah naik, berarti saya cari posisi pembelian. Nah, cari posisi pembeliannya, di sini kita main level lagi. Kita cari lagi level di time frame 15 menit, di mana dia lagi ada pantulan atau istilahnya saat pembentukan higher low-nya gitu, kayak gitu. Kita bisa lakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang tadinya resisten itu biasanya kan akan jadi support. Misalnya contohnya di sini. Ini kan high sebelumnya. Nah, terus ini saya ganti warnanya jadi warna mungkin kuning, karena ini time frame paling kecil. Berarti saya bisa cari pembelian di sini. Kayak gitu, Mas, kurang lebih jadinya. Jadi, cari di time frame, multi time frame itu kalau saya biasanya cari level dulu, baru di time frame yang lebih kecil saya akan cari trennya, identifikasi, lalu cari level lagi. Jadi kalau cara algoritmanya mungkin gini ya, cari level di time frame besar, di time frame kecil cari tren, kalau udah dapat trennya, cari level yang di time frame kecil buat entry. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Jadi emang harus disesuaikan juga dengan style kita, apakah trader, scalping, atau swing ya. Jadi mulai dari yang tren besar dulu, di situ untuk entry-nya dengan time frame yang lebih kecil. Selanjutnya aku mau ke Kak Agnes nih, Kak. Soalnya tadi tuh di grup chat ada pertanyaan nih terkait gimana nyari kursus kripto atau blockchain. Nah, kalau nggak salah di Block Circle tuh ada edukasi kripto ya, dari yang dasar sampai yang expert. Nah, itu kita bisa aksesnya di mana ya Kak? Dan apakah berbayar atau gimana nih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, boleh. Jadi teman-teman kalau mau akses di kripto bisa ke blockcircle.com/ICN. Sebentar ya, aku share. Blockcircle.com/koinvestasi. Nanti masuk di sana. Aku share screen dulu sebentar. Kemudian nanti ke mempelajari, terus ke kursus.
nanti dia akan direct ke learnblockcircle.com. Nah, di situ nanti teman-teman ubah aja bahasanya ke bahasa Indonesia. Tapi kursusnya sendiri masih dalam bahasa Inggris. Kita sementara dalam proses untuk membuat bahasa Indonesianya. Tapi tenang aja, yang bahasa Inggris itu sudah ada terjemahannya. Jadi nanti teman-teman tinggal ke free course itu. Nah, nanti ada di sini, terus teman-teman bisa udah mulai. Ini Introduction to Block Circle Digital Asset, kemudian ada yang scroll, ada di sini off-chain trading, ada juga yang on-chain dari introduction-nya. Dan nanti yang ikut workshop juga kita bahas ini dari awal introduction sampai ke lanjutannya. Dan tidak berbayar, ini gratis, teman-teman bisa menyelesaikan kursus ini, sign up aja akun gratis di blockcircle.com/koinvestasi. Terima kasih. Oke, wah keren banget ya Block Circle. Jadi ada edukasinya juga, ada kursusnya dan gratis ya. Oke, teman-teman, ini nggak nyangka udah 1 jam lebih nih kita mulai terbarunya. Nah, artinya kita harus akhiri. Namun sebelum penutup, mungkin dari Mas Kurnia, dari Kang Arli, atau dari Kak Agnes mungkin ada closing statement atau pesan terakhir nih yang ingin disampaikan ke teman-teman koinvestasi. Mungkin saya dulu ya. Pokoknya ini pasar masih nggak jelas. Jadi pertimbangkan kalau misalkan mau trading jangan terlalu besar dulu. Dan tadi kan saya udah nandain beberapa level yang penting. Mungkin nanti kalau mau trading yang lebih besar bisa pertimbangkan di level yang tadi saya tunjukin. Cuman kalau untuk sekarang mungkin antara stay away dari pasar atau trading for the sake of trading aja. Jadi jangan pakai duit yang besar-besar banget. Karena kalau misalkan sekarang terlalu besar ya nanti malah kena stop atau misalkan kena gocekan volatilitas malah hilang duitnya kan nggak lucu ya gitu ya. Sama mungkin kalau sekarang kan kalau kita lihat fundamental agak banyak sekali gonjang-ganjing di dunia ya. Jadi mungkin itu justru itu di situ bisa jadi kesempatan ya kita cari opportunity mungkin saat tiba-tiba ada fruit yang gede banget gitu ya, berita-berita jelek terus turun, pas udah turunnya udah selesai itu mungkin di situ kesempatan kita buat nerekam atau nyerok gitu. Paling gitu dari saya. Ya. Ya, oke, terima kasih Kumpur. Ya kalau dari saya lebih ke ini sih, sebagai seorang trader ya selalu perhatikan ya risk per trade. Jadi dibiasain ngitung ya untuk position sizing-nya, jangan asal ketik aja. Kalian modalnya berapa, asal ketik aja gitu ya, takut ketinggalan momen. Saran saya jangan ya, jangan terlalu ke FOMO, selalu dihitung, perhatikan risk per trade. Dan sebagai seorang trader, jangan lupa stop loss ya, karena stop loss itu adalah wajib. Kalian mau di futures market, mau di CFD, mau di spot market. Kalau emang kalian niatnya sebagai seorang trader, stop loss is a must guys. Oke, ya itu aja sih dari saya. Thank you. Kalau dari aku sih jangan lupa Kak, kita semua udah beriin insight dari trader-trader Mas Arli, Mas Kurnia. Tapi teman-teman jangan lupa research sendiri juga, jangan lupa manajemen resikonya dan juga manajemen portofolio. Terima kasih. Terima kasih Kang Arli, Mas Kurnia, Kak Agnes yang udah berbagi banyak ilmunya nih ke kita semua, ke teman-teman koinvestasi. Nah, sebelum diakhiri juga, aku juga pengen ngingetin sekali lagi ke teman-teman, kalau kita kurang seminggu lagi nih, 7 hari lagi menuju event festival kripto terbesar di Asia, yaitu Koinvestasi ya, di tanggal 22 sampai 23 Agustus di Wano City, Bali. Jadi, pastikan teman-teman untuk amanin tiketnya ya, bagi yang belum, karena di Koinvestasi nanti bakalan banyak pakar-pakar nih yang pada datang. Ada yang dari perusahaan fintech, startup, lalu dari banking juga, ada dari venture capital juga, dan juga tentunya dari project-project crypto yang gede-gede. Ya, jadi pastikan teman-teman udah punya tiketnya ya. Bagi yang belum punya bisa cek langsung aja di website kita di coinvest.asia. Terus jangan lupa tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Kak Agnes kalau Block Circle juga akan mengadakan side event nih yang jelasin tentang trading menggunakan on-chain. Jangan lupa untuk daftar juga eventnya ya.
Terus tadi juga udah diselesain promo ya dari Blog Circle. Kalau di tanggal 17 nanti memperingati Hari Kemerdekaan bakalan ada promo 50%. Nah, jangan lupa untuk daftar juga ya. Oke, sekian ya untuk terbar kita malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Dimas, selaku host dan juga mewakili dari teman-teman speakers, pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam semuanya. Thank you. Malam semuanya. Thank you guys.